ini maksudnya gimana nih Pak? Pak Idung, silakan Pak. Ya itu tadi saya ingin tanya ke Bu Silvi tentang aplikasi tadi Bu. Di aplikasi tadi ya ditunjukkan daerahnya itu merah, kuning, hijau dan sebagainya itu kan. Nah ini target usernya siapa Bu? Target user dari aplikasi ini. Jadi misalkan target usernya itu adalah buyer misalkan. Jadi kalau misalkan saya memposisikan diri jadi buyer, misalkan saya akan membeli CPO dari perusahaan A yang kebetulan perusahaan A itu sudah tersertifikasi RSPO misalkan, tapi daerahnya zona merah gitu. Nah, atau sebaliknya. Jadi tadi saya mengistilahkan, jadi ini nanti kelihatannya akan ada orang baik di sarang penyamun, ikut jadi penyamun, ya. Kemudian dan sebaliknya, penyamun di sarang orang baik, jadi kelihatan baik semua gitu. Karena ada double sertifikasi lah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istilah hutan permanen, Bu. Karena istilah hutan permanen ini setahu saya di perundang-undangan saya juga jarang mendengar itu ya, jarang membaca dan jarang mendengar juga. Apakah ini basisnya adalah kawasan hutan ya secara legal atau basisnya justru tutupan lahan? Nah, ini nanti ikutan masalahnya kan jadi banyak. Jadi ikutan masalahnya itu misalkan kalau basisnya tutupan lahan, nanti kita akan tabrakan dengan RT RW gitu. Jadi nanti beberapa daerah yang apa bisa jadi merah hanya gara-gara itu. Kemudian yang ketiga, seperti diketahui kalau misalkan permanent forest ini menggunakan metode-metode seperti HCS dan sebagainya, maka hampir menurut saya sebagian dari petani kita itu justru menanam di gambut sama menanam di hutan-hutan yang bernilai HCS. Ini pengalaman saya di lapangan seperti itu. Karena memang sekarang kompetisi untuk mendapatkan lahan yang hanya belukar saja nggak ada. Sehingga lagi-lagi kalau indikatornya seperti itu ya daerah itu merah lagi. Kemudian yang keempat Bu untuk hotspot Bu sebagai indikator dari fire preventing misalkan ya. Jadi hotspot ini tanggal 16 Agustus kemarin saya dapat notifikasi dari NASA ya. Ada salah satu satelit yang merekam hotspot, satelit Aqua kalau nggak salah dari Modis. Itu kan sudah tidak operasi lagi. Untuk sementara datanya tidak digunakan lagi. Jadi seperti kita ketahui Modis itu punya 2 satelit, Terra sama Aqua. Terus tanggal 16 Agustus kemarin yang data Aqua tidak dirilis lagi. Dan kemudian mereka juga menyajikan 2 data PRS dari 2 satelit, yaitu satelit Xiaomi sama satelit NOAA. NOAA kalau nggak salah NOAA 16. NOAA 17. Nah, ini mana yang digunakan? Karena setiap satelit karena beda alatnya, beda sistemnya, maka hotspotnya pun juga beda-beda gitu. Jadi kayaknya agak absurd kalau kemudian kita hanya menggunakan hotspot sebagai indikasi untuk fire preventing. Sementara itu dulu Bu, sebenarnya masih ada tapi waktunya dibatasi saya Pak Togar. Ya. Jadi gini, kalau untuk hotspot sendiri sebenarnya kita ada kemarin tuh sesi dengan Pak Basuki ya Pak. Bahas khusus hotspot. Memang saya belum tayangkan sih ke YouTube. Ini masih PR saya untuk menayangkan ke YouTube diskusi masalah hotspot. Karena hotspot bukan jaminan atau tidak bisa dipergunakan sebagai indikator. Ya, karena hotspot itu bukan berarti api, kan gitu ya. Ya terus terang kami juga di perusahaan pernah dituduh membakar karena hotspot, katanya ada hotspot, ternyata karena lahan yang baru dibuka untuk replanting. Ya, jadi dia terbuka lebar, terus matahari terik, ya, panasnya nongol, dibilang itu api, padahal enggak, sama sekali enggak ada apinya. Gitu ya. Itu satu hal. Ya silakan Bu Silvi untuk berkomentar atau teman-teman dari Ino Bu. Baik, terima kasih Pak Togar. Mungkin saya dulu, nanti teman-teman kalau ada yang mau kontribusi silakan. Jadi tadi saya secara menyeluruh sepakat sama
disampaikan. Mungkin mulai dengan pertanyaan kali ya Pak Togar supaya lebih mudah. Tadi mengenai aplikasi dari pertanyaan Pak Idung ya tadi, untuk aplikasi sendiri diharapkan memang usernya adalah semua pihak Pak. Jadi ini akan dibuka ke publik walaupun nanti rumahnya dirumahi oleh Bappenas begitu. Dan harapannya adalah kalau bisa sampai digunakan oleh buyer begitu ya. Jadi bisakah buyer mengambil keputusan berdasarkan purchasing decision mereka itu berdasarkan indikator yang sudah ditampilkan atau kinerja yang sudah ditampilkan. Nah, tadi pertanyaan mengenai hutan permanen, ini memang bermacam-macam Pak. Tadi kalau masalah indikatornya, jadi indikator pertama itu memang hutan permanen berdasarkan kawasan hutan yang dilindungi. Jadi itu ada kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, dan berikutnya adalah kawasan yang sekarang masuk di dalam PPP, Pak. Jadi itu di total lalu dibagi kepada proporsi daripada lahan. Ada juga di indikator 2 itu adalah area yang di luar kawasan hutan, terutama di APL, yang masih ada hutannya dan biasanya dilindungi. Nah, ini yang biasanya masuk di dalam HCV atau HCS yang ada di masing-masing perkebunan begitu, Pak. Jadi itu jawaban saya. Untuk hotspot saya sepakat Pak, ini juga yang disampaikan oleh multi pihak dalam beberapa diskusi kita. Jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan Bernskar Pak. Jadi untuk hotspot sendiri, kenapa kita tampilkan tadi, karena itu memang kebetulan data yang ada di level nasional. Nah, harapannya nanti kita bisa sampai zoom in gitu Pak, sehingga kita bisa lihat untuk pada level Bernskar. Itu pertanyaan mungkin karena mudah saya jawab duluan Pak, nanti kalau ada lagi silahkan. Lalu untuk Pak Indra, nah ini memang hal yang ingin kita juga diskusikan adalah yang pertama tentunya insentif. Saya percaya Pak, karena kalau nggak ada insentif buat apa gitu daerah capek-capek. Kebetulan karena ini dirumahi oleh Bappenas, saya memang belum ada perwakilan dari Bappenas hari ini karena tadi kemarin diskusi dengan Pak Direktur, jalan dulu Sil katanya, saya jadi membantu untuk mendiskusikan ini adalah di mana ini bisa dikaitkan di dalam peraturan di dalam proses perencanaan. Jadi sekarang di Bappenas sendiri contohnya sedang ada proses penyusunan DAK untuk tahun 2021. Salah satunya indikator yang bisa dipakai adalah indikator-indikator terpercaya yang sudah dikumpulkan, tentunya tidak semua, tetapi indikator yang relevan. Tadi saya lupa dengan pertanyaan Pak Idung, apakah bagaimana dengan beberapa daerah yang memang kebetulan ada di zona merah gitu ya, padahal dia sudah tersertifikasi RSPO. Nah, ini sebenarnya yang nantinya akan kita tes Pak, jadi kita lihat dianalisa benar-benar hasilnya pada level skala nasional, bagaimana ada outliers yang seperti itu sehingga kita bisa ada treatment terpisah. Tapi kalau dari saya sekarang mungkin kalau seandainya kabupaten, karena tersertifikasi sertifikasi RSPO dan ISPO itu juga termasuk salah satu indikator. Jadi secara otomatis dia akan lebih baik dibandingkan kabupaten yang lain. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah sebenarnya ini kan harapannya nanti kita bisa menjadi indeks ya, dan juga selain menjadi indeks, pemerintah buyer pun bisa memilih gitu ya. Jadi tidak hanya pertama memang indeks terpercaya misalnya apabila disepakati dengan forum multi pihak itu, karena kami hanya mewakili dia ada di dalam perwakilan banyak pihak, indeks daripada terpercaya nanti akan mewakili semua yang tadi Bapak sebutkan. Jadi tidak mungkin dia rendah untuk hutan permanennya, tetapi baik misalnya untuk beberapa aspek lain secara otomatis dia memang akan berada di posisi yang lebih baik. Nah, ini harapannya akan seperti itu nantinya Pak, tapi tentunya memang harus terus dilakukan analisa supaya tidak ada outliers yang tadi disampaikan sehingga kurang merefleksikan daripada realitas. Nah, untuk Pak Indra tadi saya kembali untuk insentif Pak, ini tadi saya sebutkan mengenai DAK.
salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah sebenarnya adalah memberikan insentif maupun disinsentif. Dan satu hal lagi sebenarnya yang kita mulai daripada proses ini adalah bagaimana mengkomunikasikan ini kepada pihak Uni Eropa. Kebetulan proyek ini sendiri sudah berakhir di tahun lalu. Tahun depan kita ada proyek baru, itu bersama dengan Malaysia, dengan Indonesia, dan Uni Eropa, bersama-sama 3 negara untuk berbicara mengenai platform ini, begitu Pak. Nah, harapannya adalah di dalam platform ini tentunya ada keberterimaan dari Uni Eropa, bukan lagi pada level hanya komunikasi begitu. Nah, ini tantangan yang paling besar karena Indonesia pun juga harus sepakat gitu. Karena kalau di Indonesia pun juga sudah tidak lolos, tentunya pas diskusi dengan bilateral itu tidak bisa juga begitu. Nah, yang menjadi tantangan sebenarnya adalah bagaimana supaya ini bisa di sertifikasi. Jadi keberterimaan itu bukan didefinisikan oleh pihak Uni Eropa, tetapi didefinisikan oleh Indonesia sendiri. Sekali lagi saya nggak bisa mewakili Bapak Ibu dari pemerintah ya, karena kami bukan, tetapi di dalam dialog-dialog yang ada di dalam multi pihak itu yang keluar. Ada satu contoh yang menarik sebenarnya adalah sekarang kalau Bapak Ibu pernah dengar Voluntary Partnership Agreement untuk kayu Indonesia. Nah, itu kayu Indonesia yang disertifikasi oleh SPLK itu diterima oleh Uni Eropa, pasar Uni Eropa. Jadi kita punya akses langsung ke pasar Uni Eropa tanpa harus disertifikasi oleh FSC. FSC itu seperti RSPO di level kayu begitu ya Pak. Nah, harapannya adalah kalau seandainya ini bisa merefleksikan real situasi di lapangan, karena ini juga tantangannya adalah data akhirnya Pak. Ini yang kemarin pas ketemu dengan Pak Togar beberapa bulan yang lalu, ini kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ya Pak, sebelum pandemi, yang ditanyakan oleh Pak Togar adalah datanya gitu ya. Jadi bisa ngomong ini, bisa ngomong itu, datanya ada nggak? Nah, ini juga yang menjadi challenge daripada tim begitu, bagaimana kita mengumpulkan data dan datanya itu bisa disandingkan begitu, dan kedepannya bahkan bisa disandingkan dengan negara lain seperti Malaysia begitu. Nah, ini yang menjadi fokus daripada pengumpulan data ini pada level nasional. Kita tidak bermainnya pada level 1 kabupaten atau 2 kabupaten, tapi membandingkan semua kabupaten yang ada. Nah, harapannya kalau seandainya ini bisa diterima di pasar Eropa, dan harapannya kalau seandainya tadi juga disampaikan oleh Pak Togar bahwa masing-masing kementerian punya inisiatif yang berbeda-beda, yang ingin kita sampaikan adalah sebenarnya ini cara berkomunikasi begitu ya. Jadi tidak lagi-lagi membuat satu mekanisme sertifikasi yang baru. Mungkin begitu tadi kalau masalah Pak Antonius juga sampaikan mengenai bagaimana mengangkat ini, merubah perilaku daripada pemerintah daerah, dan ini yang menurut kami justru yang menjadi poin yang paling berat begitu ya. Jadi menilai mungkin mudah begitu, tapi mengerjakan di lapangan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang banyak ini yang susah. Nah, ini sebenarnya juga yang ingin saya lontarkan di dalam pertemuan ini adalah bagaimana sebenarnya kita sepakat Pak dengan banyak sekali inisiatif itu, semua baik begitu ya Pak. Tetapi bagaimana caranya sebenarnya merubah daripada perilaku pemerintah daerah, karena di sini ada perwakilan dari pemerintah pusat, susah mengatur yang ada di daerah begitu. Kebetulan kalau untuk sawit izin dikeluarkan oleh bupati begitu. Nah, bagaimana caranya sekarang bupati pun ketika mengeluarkan izin tidak tumpang tindihin aja Pak, itu yang tadinya sekarang moratorium ditambahin aja di atasnya begitu. Dan yang paling penting adalah ketika perubahan pemerintah pimpinan daerah, karena kebetulan kami mendampingi Seruyan berganti kepemimpinan sudah 2 kali begitu, dan setiap kali ganti kepemimpinan memang berubah lagi begitu kebijakannya. Nah, ini sebenarnya menjadi alat bagi pemerintah daerah pun juga untuk melihat bagaimana
kita bisa pemerintah daerah ini bisa istilahnya diberikan insentif untuk hal-hal yang baik ataupun disinsentif untuk kinerja yang tidak baik. Mungkin saya di situ Pak Togar, tetapi mungkin Mbak Josi ada yang mau ditambahin atau Catherine? Oke, cukup Pak. Ya. Jadi dari kami sendiri sebenarnya ingin juga menanyakan, jadi menggunakan forum ini untuk mendapatkan masukan begitu ya Pak, karena khususnya keberterimaan kita untuk pasar-pasar internasional, walaupun memang kadang-kadang kan selalu bilang setelah mendapatkan sertifikasi terus mintanya banyak lagi gitu ya. Nah, ini yang menurut kami adalah perlu kami pahami sebenarnya, terutama untuk forum Let Oil ini udah menjadi komunitas sendiri gitu Pak Togar. Jadi untuk mendengar pandangan Bapak Ibu yang ada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu ada komentar juga kayaknya, ada komentar dari Pak Dupito berkaitannya dengan CPOPC. Silakan Pak Dupito. Terima kasih Pak Togar. Saya kira pertanyaan saya sangat singkat dan to the point saja. Tadi Ibu Sylvia menyampaikan sudah ada komunikasi yang terbangun antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Dan Ibu tadi mengatakan sebaiknya ini tidak berhenti di komunikasi. Dan tentu kita memperhatikan perkembangan yang begitu cepat di Uni Eropa terkait dengan implementasi Green Deal sampai mereka 20 atau 30 tahun yang akan datang. Dan saya kira dalam tahun depan saja pun akan banyak keputusan yang akan diambil, termasuk sustainability standard yang juga akan berlaku kepada palm oil. Nah, dalam kaitan ini, apakah mungkin katakanlah Sekretaris Hipopsi dilibatkan? Karena biar bagaimanapun semua perkembangan ini tentu perlu kami juga ikuti dalam mendukung misi dan fungsi dari Hipopsi ke depan. Apalagi sejauh ini kan anggota utama atau penggerak utama dari Hipopsi adalah Indonesia dan Malaysia yang menjadi pihak di dalam komunikasi yang dibangun di Uni Eropa. Mungkin itu saja, Pak Togar, Ibu Sylvia, terima kasih. Oke. Yang lain menambahkan sebelum atau langsung saja Bu Sylvia atau tim bisa menjawab? Langsung saja dengan Pak Dupito, Pak, semangat sekali Pak kalau bisa melibatkan CPOC, CPOPC ya tentunya. Kami sudah mengirimkan undangan di dalam pertemuan Pak, mungkin nanti bisa langsung lewat Pak Dupito kalau atau ada koneksi begitu untuk, karena kebetulan setiap kali kami mengundang kadang-kadang memang yang hadir juga kadang-kadang suka berubah-ubah begitu, itu yang juga menjadi kendala di dalam forum multi pihak. Sebagai sharing saja Pak, jadi di dalam diskusi kami, salah satunya di dalam diskusi pada pertemuan, jadi di dalam terpercaya sendiri kita ada yang disebut sebagai advisory committee Pak. Di dalam advisory committee ini adalah perwakilan multi pihak, jadi ada dari perwakilan LSM, perwakilan kementerian, perwakilan dari swasta, growers dalam hal ini, dan juga yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Nah, di dalam AC ini atau advisory committee ini kita duduk setiap beberapa bulan sekali untuk mendiskusikan hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan Pak, misalnya apakah kita mau membuat indeks, apakah ini dibebaskan saja untuk semua orang bisa memilih saja gitu, karena orang juga udah fatigue dengan indeks gitu ya, selain tadi sertifikasi, indeks is another thing gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita diskusikan. Permasalahannya memang untuk saat ini kadang-kadang yang hadir itu berbeda-beda begitu Pak perwakilannya gitu ya, walaupun mewakili institusi yang sama. Ya, jadi ternyata udah diundang ya CPOPC, nggak nyampe sama Pak Dupito. Perlu dicek itu Pak Dupito, sekretariat itu. Oh, akan dengan senang hati kalau kita dilibatkan. Oke, terima kasih. Cuma ya mengenai kalau komentar saya mengenai ISPO yang baru tadi, ke komplainnya itu ada 3 gitu ya. Nomor 1 keterlibatan multi pihak gitu ya. Ya, keterlibatan multi pihak sudah dijalankan. Cuma yang saya lihat sih kalau teman-teman dari civil society tidak
usulannya tidak diterima, seolah-olah keterlibatan multi pihak itu nggak ada. Nggak seru kan? Gitu ya. Itu kan akhirnya apa? Memaksakan gitu ya. Terutama dalam hal traceability. Gitu. Traceability yang selalu sekarang disorot oleh teman-teman multi pihak bahwa itu harus. Gitu. Saya sih lagi-lagi serahkan kepada pemerintah. Keharusan itu bolanya di pemerintah. Ya lagi-lagi kawasan. Kita boleh saja traceability. Ingat nggak Bu Irmi kapan waktu itu yang kita mencoba untuk ada satu perusahaan kemudian gara-gara traceability, ya, gara-gara menjalankan perundang-undangan dengan benar, ya, satu perusahaan itu menolak untuk menerima TBS petani karena terindikasi berasal dari kawasan hutan. Yang terjadi apa? PKS-nya dikepung sama masyarakat, mau dibakar. Akhirnya apa? Ya, diterima lagi TBS-nya. Buah petani itu diterima juga. Karena walaupun itu dari kawasan hutan. Terus LSM pada waktu itu kemana? Akhirnya diam juga. Diam sebentar, tapi kemudian muncul lagi traceability. Nah, traceability, keterlibatan multi pihak sudah dilakukan, tetapi ya bolanya lagi-lagi masih ada di pemerintah, belum diselesaikan. Tadi ada katanya PP 60 atau PP berapapun itu ya. Tapi itu kan nggak tahu itu sudah habis masa berlakunya atau gimana gitu. Bagaimana yang masih ada sekarang? Angka itu masih ada 2 jutaan, 3 jutaan gitu, masih bertebaran gitu ya, masih nongol di permukaan bahwa kawasan hutan sawit di Indonesia itu ada banyak di kawasan hutan. Mungkin Mona Lisa tahu gitu ya berapa angkanya itu yang selalu kita sebutkan bersama gitu. Cuma nggak selesai kan. Traceability nggak bisa. Saya tantangin pemerintah waktu itu. Silahkan Bu, traceability kita cantumkan. Nggak apa-apa, silakan Pak. Tapi ya, besok harus selesai ya masalah sawit dalam kawasan hutan. Besok selesainya atau kemarin selesainya. Baru kita bisa ngomong traceability. Ya gitu Pak ya, gitulah ya. Akhirnya nggak realitasnya kita nggak bisa, belum bisa traceability karena persoalan itu masih ada. Baik, ada lagi yang mau menambahkan selain yang sudah ada? Siapa ini? Di Pak Lalang, gimana Pak? Proper